punya pamali yang sangat dipamalikan di masyarakat Sunda, yaitu melakukan perbuatan judi. Karena menurut kepercayaan Sunda zaman dulu, arti botoh itu bisa diartikan judi ataupun bisa diartikan keserakahan. Teman-teman yang masih suka judi ya tolong, itu sudah diperingati. Itu sudah tahun berapa Pak? Ya, prasasti itu adanya tahun 1371. Udah berapa tahun? Udah diperingati jangan judi, teman-teman. Ya. Itu udah ada. Kalau sekarang mungkin peringatannya di media sosial, zaman dulu pakai batu, teman-teman. Nah baik, sahabat historian, kembali lagi di podcast yang episode yang kesekian gitu ya. Yang terakhir mungkin ini kita membahas mengenai Astana Gede yang kemarin-kemarin kita sudah bahas. Yang di episode pertama kita membahas mensepil mungkin ya sedikitnya terkait Astana Gede ini. Di episode kedua kita sudah berbicara juga dengan konten kreator yang memang pernah berkunjung ke situs Astana Gede ini, teman-teman. Dan sekarang kita sedang berada di kantor kepengurusan dari pengelola situs Astana Gede ini. Dan di episode kali ini kita ditemani oleh salah satu tour guide dari situs ini, teman-teman. Dan beliau memang selalu menjadi pendamping, entah itu dari mahasiswa, dari masyarakat yang berkunjung ke situs Astana Gede ini, teman-teman. Dan tanpa berlama-lama kita sambut saja dari tour guide dari Astana Gede ini. Nah, di samping saya teman-teman sudah ada tour guide yang tadi kita sepil, dan mungkin Pak, Ya. apa kabar Pak? Ya, Sehat ya Pak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin. Nah teman-teman, kalau di Sunda itu ada istilah berkata begini katanya, tak kenal maka tatanya ya Pak ya. Makanya kita harus tatanya dulu ke Bapak tour guide ini. Mungkin Pak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, orang mana, Ya. Istri berapa. Intinya kita perkenalkan Bapak ini terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya. Sampurasun, Sampai simkuring painten wastama seno. Nami mas Seno Agus Rulianto, mung panginten upami di Astana Gede mah langkung dikenalna Kang Eno biasa. Kebetulan saya dipercaya lah dari Dinas Pariwisata bagian destinasi kesejarahan dan budaya di sini. jadi sekarang kita bersama Bapak Seno ya teman-teman. Beliau yang selalu mendampingi pengunjung yang emang yang orientasinya ke edukasi seperti itu, teman-teman. Kita ini kan tadi sudah keliling-keliling dan mungkin kita ingin tahu nih sejarahnya dari Astana Gede ini Pak. Gimana tuh sejarahnya bisa menjadi Astana Gede yang sekarang itu? Apakah langsung wujudnya seperti sekarang atau gimana Pak? Ya, kalau berbicara tentang situs Astana Gede, ini termasuk yang sekarang alhamdulillah sudah masuk ke situs cagar budaya itu nasional. Karena kalau menurut histori atau sejarahnya sendiri, Astana Gede ini prosesnya itu sangat panjang sekali karena berkaitan dengan dulu di Kawali ini pernah menjadi ibu kota dari satu kerajaan besar yang khususnya ada di Kabupaten Ciamis, yaitu yang bernama Kerajaan Sunda Galuh. Nah, kalau dalam sejarah kan Kerajaan Galuh berdiri tahun 612 nih, yang sekarang ada juga situsnya di Kabupaten Ciamis, yaitu di situs Karangkamulyan, atau lebih dikenal oleh masyarakat mungkin populernya dengan nama Ciungwanara. Situs Ciungwanara. Tahun 1333 Masehi, ibu kota Kerajaan Galuh dipindahkan lah. Jadi dipindahkan, yaitu ke Kawali ke sini. Jadi kalau untuk Kawali di sini, ini tahun 1333 adanya Kerajaan Sunda Galuh yang ada di sini. Zaman dulu itu kalau dalam masyarakat Sunda sendiri, namanya itu tempat seperti ini adalah Kabuyutan namanya. Kabuyutan. Ya, Kabuyutan itu kalau dibaca dalam teks kuno atau naskah-naskah kuno Sunda, itu tempat pendidikan, tempat keagamaan, juga tempat
pemakaman seperti itu. Terus berubah lagi pada waktu peristiwa adanya perang Bubat dulu di sini. Tempat ini berjuluk yaitu mempunyai julukan yaitu situs atau Sang Hyang Linggahyang. Sang Hyang Linggahyang karena itu merujuk kepada satu gelar yaitu seorang raja yang gugur pada waktu Palagan Bubat dulu bernama Prabu Linggabuana. Nah, di tahun 1970-80 barulah pemerintah meneliti, mengkaji, dan ternyata ini adalah satu situs yang memang di dalamnya mempunyai sumber-sumber yang sangat penting bagi kesejarahan Sunda. Apalagi di sini ada 6 buah prasasti, 2 menhir, dan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang menjadi referensi primer utama untuk kesejarahan Sunda gitu. Dinamakanlah Astana Gede gitu kan, barulah dinamakan Astana Gede. Oh ya, jadi mengalami beberapa transisi dan perubahan ya Pak. Iya, iya. Dari pertama itu Kabuyutan ke Sang Hyang Lingga yang langsung ke seperti sekarang Iya, Astana Astana Gede. Gede. Kabuyutan ini Pak ya. Apa sih Pak yang membuat Kabuyutan ini atau situs ini tuh sangat penting gitu dalam sejarah kerajaan Sunda Pak? Ya, sangat penting sekali karena memang selain adanya catatan-catatan berupa prasasti, juga di sana kita bisa melihat berbagai informasi karena di isi prasasti itu sangat penting sekali untuk dibedah. Isi prasasti biasanya nggak cuma amanat di sana, tetapi juga kalau kita bedah itu mengandung nilai-nilai filosofis. Itu yang paling penting di zaman sekarang adalah selain sejarah atau riwayat atau perjalanan dari leluhur atau para raja zaman dulu. Yang paling penting sekarang adalah nilai-nilai filosofisnya. Karena nilai-nilai itulah yang bisa menjadi sebuah identitas atau jati diri buat generasi zaman sekarang. Berarti memang sangat pentingnya tuh karena ada prasasti yang memang mengandung nilai dan filosofis. Iya. Yang diisinya tuh mungkin masih relevan Pak dengan zaman sekarang. Masih bisa saya ambil contoh misalkan ada di Prasasti 2. Prasasti 2 yang ada di Kawali ini ada satu kalimat di sana yang paling menarik adalah kalimat itu bunyinya seperti ini. Pakena kerta bener, pake nanjer na juritan. Artinya itu satu amanat yang diamanatkan oleh raja yang kelima yang pernah bertahta di sini, yaitu Prabu Niskalawastu Kancana yang dinobatkan di tahun 1371 Masehi. Nah, bahasa dari pakena kerta bener, pake nanjer na juritan itu kalau kita artikan adalah semoga ada yang terus berbuat kesejahteraan sejati agar unggul dalam perang. Cuma karena ada imbuhan nak juritan di sana, itu lebih ke bukan perang mengangkat senjata artinya, tetapi lebih ke memerangi hawa nafsunya sendiri. Nah, itu memberitahukan satu, kita bisa ambil poin ke satunya, kita bisa tahu bahwa karakteristik orang Sunda itu seperti itu gitu. Karakteristiknya. Yang kedua adalah itu pesan dari Niskalawastu Kancana supaya tetap orang Sunda itu berperilaku seperti itu, karena memang kalau kita tidak berperilaku seperti itu bukan menggambarkan asli dari masyarakat Sunda itu sendiri. Kalau ada sumber lisan mengatakan dari sepuh-sepuh zaman dulu, gampang sekali menjadi orang Sunda itu ada syaratnya ada 3 katanya gitu. 1 someah, yang kedua adalah rengkuh, yang ketiga adalah basa, yaitu bahasa gitu kan. Nah, salah satunya di sana ada someah dan rengkuh, itu adalah simbol dari adab atau sopan santun kita, keramah tamahan kita. Begitu ya. Tadi kan pas jalan-jalan tuh ada banyak prasasti, itu ada batu-batu yang ada yang pakai apa? Bangunan, ada yang enggak gitu, Pak. Nah, itu tuh ada apa saja dan kenapa ada yang pakai apa? Bangunan dan ada yang enggak gitu, Pak. Ya. Kalau yang ada kita pakai struktur bangunan supaya meneduhkan gitu kan di sana yang ada pagar-pagarnya, kita kasih pagar di sana, itu peninggalan yang memang salah satunya prasasti atau menhir gitu yang dulunya ada fungsinya, dan juga ada beberapa makam yang kita pakai itu supaya tidak rusak atau tidak terganggu dengan manusia ataupun alam itu sendiri gitu, karena memang ini kan berupa hutan di sini gitu. Nah, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak itu adalah batu-batu yang memang dulunya
seperti itu bekas balayan batu atau jalan-jalan purba, ataupun simbol-simbol seperti batu lingga. Batu lingga itu tidak semuanya batu lingga itu adalah simbol dari kesakralan, tapi ada juga batu lingga yang dipakai untuk gapura kecil untuk masuk ke suatu tempat gitu. Oh ya, jadi yang nggak pakai struktur bangunan itu hanya bekas dari jalan-jalan dan zaman dulu gitu. Zaman dulu. Namun beda dengan yang dipakai pagar itu yang memang yang tadi mungkin disebutkan punya nilai-nilai filosofis. Iya. Ya. Nah, jadi teman-teman, selain daripada hanya aksara yang ada di prasasti, itu mengandung nilai-nilai dan bahkan masih relevan gitu dengan untuk saat ini kita dipakai gitu. Ya. Nilai-nilai dan filosofinya gitu yang ada di dalam situs Astana Gede ini, teman-teman. Dan tadi itu Pak, kalau kurang lebih ada berapa ya? Ada 6 atau 9? Ada 6 prasasti. Ada 6 prasasti. Itu tuh maksudnya adanya prasasti itu karena ada suatu peristiwa atau dari kerajaan hanya ingin menulis saja di batu itu, Pak? Ya. Kebanyakan prasasti itu alasannya dibuat prasasti itu seperti monumen, memberitahukan kita bisa itu peristiwa, adanya peristiwa, ataupun mengingatkan kita akan budaya dan karakteristik zaman dulu supaya tidak hilang ke keturunan-keturunannya nanti. Ataupun menuliskan satu nilai atau satu aturan yang memang itu sangat dilarang karena bisa merusak identitas jati diri orang Sunda khususnya gitu. Seperti prasasti 6. Itu sangat relevan sekali di zaman sekarang yang memang sekarang lagi booming juga tuh. Bunyinya seperti ini. Saya ambil kalimat intinya aja. Di sana ada kalimat ayama nungesi di dayeuh ieu ulah botoh bisi kokoro. Artinya siapa saja yang menghuni negeri ini atau kota ini jangan berjudi, bisa sengsara. Nah, berarti memberitahukan dulu leluhur kita itu punya aturan atau punya pamali yang sangat dipamalikan di masyarakat Sunda, yaitu melakukan perbuatan judi. Karena menurut kepercayaan Sunda zaman dulu, arti botoh itu bisa diartikan judi ataupun bisa diartikan keserakahan. Artinya dua-duanya juga bisa, karena memang akar dari semua keserakahan itu diawalinya dengan perbuatan itu. Nah, teman-teman yang masih suka judi ya tolong, itu sudah diperingati. Itu tahun berapa, Pak? Ya, prasasti itu adanya tahun 1371. Udah berapa tahun gitu? Udah diperingati jangan judi, teman-teman. Itu udah ada. Kalau sekarang mungkin peringatannya di media sosial, zaman dulu pakai batu, teman-teman. Itu yang harus teman-teman ketahui ya. Bahkan orang tua kita yang terdahulu pun sudah mengingatkan gitu. Kalau judi itu jangan, teman-teman. Dan yakin dari penonton ini masih ada yang suka judi online. Dan sekarang gini, Pak, kalau nggak salah gitu kan, tadi pas kita keliling-keliling itu kan kita dibawa ke yang belakang tuh apa tadi itu namanya Cikawali. Ya. Pak. Coba Pak jelasin Cikawali itu dulunya tuh buat apa sih gitu, Pak? Ya, kalau di kabuyutan atau tempat-tempat di Tatar Sunda ya khususnya, itu tidak jauh dari mata air biasanya. Jadi Cikawali ini kalau dilihat itu berupa mata air yang memang di bawahnya itu ada 7 mata air. Jadi satu telaga di bawahnya ada 7 mata air. Yang itu urat nadinya langsung dari Gunung Sawal. Ya, langsung dari Gunung Sawal. Secara histori, Gunung Sawal pun itu mempunyai sejarah yang luar biasa. Ada benang merah tersendiri ke kerajaan Galuh pada saat itu. Gunung Sawal itu ada satu tokoh di Gunung Sawal yang bernama Rabuyut Sawal. Dan Gunung Sawal ini terkenal dulunya itu dengan sebutan Kabataraan. Jadi Kabataraan itu adalah satu tempat yang dijaga atau disucikan oleh masyarakat Sunda, dalam artian di sana hidupnya para tokoh-tokoh resi gitu, para tokoh-tokoh yang berilmu tinggi atau berpengetahuan tinggi gitu, yang sangat dihormati oleh para raja atau keratuan pada saat itu. Kalau mungkin sekarang tuh para dosen-dosen, guru-guru besar. Nah, gitu. Guru-guru besar, para dosen seperti itu. Tempatnya tuh di apa? Kabataraan Gunung Sawal. Ya, atau masyarakat Sunda selalu menyebutnya
sekarang dengan karantenan. Karantenan. Iya, Karantenan ini sangat asing itu Pak didengarnya karantenan itu. Karantenan itu awal dari Kabataraan. Kebataraan itu adalah sistem kepemerintahannya. Oh, Karantenan itu nama tempatnya. nama tempat. Ya. Banyak bahasa-bahasa asing kayaknya untuk kita dengar saat ini. Sedangkan kita orang Sunda gitu. Ya saya orang Sunda tapi asing gitu ngedengar kata-kata seperti yang tadi. Nah, itu mungkinlah bicara tentang benang merah. Ada kaitannya nih Cikawali dengan Gunung Sawal gitu. Gunung Sawal. Ya. Nah, terkait kegunaannya itu untuk Ya. apa sekarang? Fungsi dari Cikawali sendiri dari zaman kerajaan memang fungsinya untuk susuci. Cuma itu dulunya khusus untuk keluarga kerajaan saja gitu. Untuk keluarga kerajaan saja, namanya Cikawali di sana. Nah, seperti namanya Kawali juga itu perlu dibedah bahwa Kawali ini menurut legenda di masyarakat itu Kawali itu asal katanya dari wali. Wali itu cenama wajan gitu kan, atau bahasa Sunda nama katel gitu kan. Ya, kalau secara geografis kita lihat dari dataran tinggi memang Kawali ini seperti cekungan, katel gitu kan. Cuma kalau menurut sejarah Kawali ini adalah singkatan dari bahasa Sunda kuno zaman dulu yang disingkat. Itu singkatan dari Kamawanohan Lingga Ingkana. Apa tuh Pak artinya? Ya. Kita ambil Kamawanohan, itu kata dasarnya itu ada wanoh di sana. Wanoh itu yang artinya mengenalkan. Ada imbuhan Kamawanohan jadi mengenalkan ya. Wanoh itu kenal, ada imbuhan jadi mengenalkan artinya. Kamawanohan Lingga Ingkana. Lingga itu artinya adalah adeg-adeg atau tatanan gitu kan, atau prinsip. Bisa jadi seperti itu gitu. Sedangkan Ingkana itu merujuk kepada ngariksa yang menjaga, yang melestarikan, yang menguatkan gitu di sana. Jadi kalau kita artikan secara bebas di sana, Kawali ini dari dulu sudah dikonsep oleh leluhur atau para raja dulu menjadi sebuah tempat yang akan terus mengenalkan tentang tradisi Purbatisi dan Purbajati Sunda. Makanya di Astana Gede ini terbukti dengan peninggalannya yang sangat banyak, termasuk 6 buah prasasti. Wah, berarti si Cikawali ini tuh memang nggak semena-mena namanya Cikawali. Tapi ada ya tadi kembali lagi ada makna ataupun nilai-nilai yang tersirat gitu dan dibedah kembali mungkin tadi oleh Pak Seno. Kawali ini menjadi Kawanohan Lingga Ingkana. Kita lanjut lagi Pak. Siap. Setelah tadi membahas terkait Astana Gede, nah mungkin kita ke fungsi gitu Pak untuk Astana Gede sekarang. Nah, selain sebagai situs sejarah Pak, Astana Gede juga dikenal sebagai tempat yang sakral Pak. Ya. Nah, kalau dari pandangan Bapak, apa yang membuat Astana Gede ini dianggap sebagai tempat yang sakral oleh masyarakat sampai sekarang? Ya. Kesakralan dari Astana Gede itu dari kita lihat aja kategorinya dari berbagai sisi pun itu saya bisa menyebut itu sakral. Dalam artian sakral di sana bukan hanya secara spiritual aja, tetapi sakral di sana adalah suatu tempat yang harus benar-benar kita jaga gitu kan. Benar-benar kita jaga supaya tidak rusak. Karena bagi saya sendiri Astana Gede itu adalah sebuah flash disk. Kalau zaman sekarang itu flash disk, sebuah data gitu. Data ingatan mungkin Pak ya? Data ingatan memori zaman dulu yang memang kalau kita bisa membacanya, apalagi dengan metode kearifan lokal yang tadi, itu kita bisa tahu bahwa sesungguhnya sejarah yang aslinya itu adalah leluhur kita. Misalkan leluhur kita sudah mengenal, oh ternyata ilmu pengetahuannya tinggi tuh, intelektualnya sudah tinggi. Tidak seperti ada beberapa orang yang percaya bahwa Astana Gede ini hanya cuma tempat pemakaman gitu, tidak ada hal-hal yang memang menarik. Dan ternyata kalau kita bedah, itu sangat penting sekali. Yang tadi, utamanya untuk nilai-nilainya yang bisa kita ambil. Dan menurut saya itu, nilai-nilai itu tidak bisa dinominalkan, tidak bisa dihargakan. Jadi itu saking mahalnya. Makanya itu ya hal yang menurut saya itu sakral di sana. Jadi bukan hanya secara spiritual, tetapi secara wawasan, secara pendidikan, ini adalah tempat ilmu pengetahuan. Iya, sesuai mungkin dengan
bukan akarnya, awalnya mungkin karena awalnya juga kabuyutan, Ya, ya, tempat pendidikan, ya jadilah selain dari sisi spiritual ada juga seperti wawasan untuk kita gitu. Ya. Nah, tapi Pak, kenapa ya orang tua kita tuh menjadikan tempat ini tuh sebagai tempatnya tadi kabuyutan gitu. Oh, ini cocok nih jadi tempat kabuyutan atau gimana Pak? Atau memang dulunya suka orang-orang yang pintar tuh diamnya di sini secara waktu terus berjalan jadilah kabuyutan atau ada spesifiknya ataupun cirinya. Oh, ini jadi kabuyutan nih gitu. Ya, ya. Eh, kurang lebih seperti ini. Pernah saya baca dari berbagai sumber di sana. Dan ada juga yang menyebutkan orang tua dulu menyebutkan bahwa orang Sunda itu gitu menyucikan suatu tempat di sana di saat tempat itu semakin tinggi, semakin disucikan. Jadi kalau kita lihat secara geografis nih, kalau kita dari alun-alun Kawali kita hitung ke Astana Gede ini, kalau mungkin sekarang ya tidak terlalu tinggi gitu kan. Tapi zaman dulunya itu bisa jadi ini adalah titik paling tinggi di Kawali gitu di sini gitu. Astana Gede ini karena ya di Astana Gede ini ada struktur-struktur yang menyerupai punden. Gitu. Kemudian berundak. Iya, punden berundak gitu. Jadi cirinya tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat Sunda itu tempat-tempat dataran tinggi. Karena meyakini masyarakat Sunda zaman dulu itu semakin kita berada di dataran tinggi, semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Berarti itu kenapa bisa dijadikan kabuyutan karena memang dulunya itu ada tempat itu tempat dataran tertinggi mungkin di daerah Kawali karena percaya bahwa semakin tinggi kita berada di suatu tempat semakin dekat juga dengan yang menciptakan yang kita. Maha menciptakan kita. Oh gitu. Berarti ya memang dilihatnya dari ketinggiannya kenapa bisa jadi kabuyutan. Nah, terus juga Pak, apakah saat ini ada upacara-upacara ataupun hal-hal yang memang dilaksanakannya itu di sini gitu Pak? Ya, kalau acara sakral atau tradisi yang memang turun-temurun dari zaman kerajaan oleh masyarakat di sini, itu di Astana Gede itu nggak ada. Oh, nggak ada. Sekarang ya. Cuman mungkin ya kepercayaan masyarakat masih kental dengan pamalinya. Tapi kalau secara event ataupun diacarakan secara khusus, itu nggak ada. Cuma kita pernah membuat, itu salah satu sesepuh atau seorang budayawan ataupun yang dituakan di Ciamis, seorang maestro seniman juga, beliau seorang sastrawan Sunda yang bernama Kang Godi Suwarna. Beliau pernah mempelopori sebuah acara itu kerjasama dengan para budayawan dan seniman di Ciamis untuk membuat satu acara di sini yang diadakan 2 tahun sekali. Namanya Nyiar Lumar. Nyiar Lumar. Ya, seperti yang kalau kita artikan dari namanya ya, nyiar itu berarti mencari. Lumar itu adalah sejenis jamur yang banyak sekali tumbuh di Astana Gede ini. Tapi kalau malam hari si jamur itu unik, dia mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Jadi kalau kita malam-malam datang ke Astana Gede, pas keluar tuh, pas musim jamur itu keluar, itu unik sekali, bagus sekali. Di sepanjang jalan itu ada titik-titik cahaya di sana. Cahayanya warna-warni atau gimana Pak? Ada yang berwarna hijau, biru juga ada gitu kan. Nah, jadi di sana bisa artikan bahwa artinya acara itu adalah untuk mengenalkan kembali atau mencari setitik cahaya. Cahaya di sana itu ya budaya kita yang sudah memang lama-kelamaan kalau kita tidak perjuangkan dari sekarang itu bisa punah gitu. Oh iya. Nah, untuk Nyiar Lumar sendiri Pak, Nyiar Lumar ya. Iya, Nyiar Lumar itu sudah menjadi rutinitas nggak Pak sekarang? Ataupun harus nunggu waktu dulu nih supaya si jamurnya bercahaya atau emang setiap malam jamur itu bercahaya Pak? Enggak. Yang jelas itu diadakan 2 tahun sekali setiap tahun genap. Tahun genap. Dan itu sudah menjadi agenda dari pemerintah daerah juga gitu. Kita adakan di sini gitu. Ya mudah-mudahan kebetulan tahun sekarang nih mudah-mudahan itu bisa terlaksana gitu. Mudah-mudahan betul ya di tahun sekarang di bulan apa kira-kira Pak? Kalau bulannya itu perlu kita hitung lagi, dihitung lagi bulannya. Biasanya di pertengahan tahun atau di ujung tahun itu bisa jadi gitu. Itu ada hitungan-hitungan tertentu karena kita juga harus pas dengan
tradisi dan suasana melihat situasi dari pemerintah daerah itu. Iya. Nah, kabar baik berarti teman-teman buat nanti teman-teman yang penasaran dengan tradisi Nyar Lumar dan nanti akan diinfokan nih oleh saya melalui oleh Pak Seno melalui saya buat teman-teman gitu menginfokan ada acara Nyar Lumar. Nah, itu bisa tahu si siapa tadi namanya Pak? Mohon maaf, Pak apa tadi? Kang Godi Suwarna, Kang Bode, Kang Godi. Godi Suwarna bisa tahu bahwa di Astana Gede ini tuh ada jamur itu gitu. Ya. Apakah ada di naskah kunonya atau gimana? Nggak ada. Beliau ini kan seorang yang salah satu budayawan dan sejarawan di Ciamis juga. Beliau juga seorang sastrawan yang memang guru saya juga beliau. Jadi beliau tahu bahwa Astana Gede ini sebuah tempat yang memang harus dikenalkan terus-menerus. Jadi beliau sering juga beliau main di sini di Kawali dulunya, dan sangat sekali beliau ini salah satu-satunya sesepuh di kita yang memang terus berjuang untuk budaya dan kesejarahan Sunda gitu. Jadi beliau ini tahu gitu keadaan ataupun ini yang berada di Astana Gede ini. Jadi secara keseluruhan mau sejarahnya, budayanya ataupun seni-seninya, cuman beliau ini lebih banyak mengenalkan budaya ataupun sejarah Sunda khususnya di Galuh ini lewat media-media seni. Oh iya. Ya berarti tidak ada memang di naskah kuno yang menyebutkan adanya jamur yang bercahaya. Iya. Namun beliau Bapak Godi Godi mungkin sudah mengenal lama dan sering mungkin berkeliling di Astana Gede ini sehingga menemukan ataupun menciptakan inovasi mungkin ya. Iya. Untuk mengenalkan identitas siapa ya? Iya. Jadi berarti tujuannya itu untuk mengenalkan identitas kita kembali mengenalkan identitas orang Sunda gitu kan. Karena mungkin tadi saya juga menilai bahwa memang generasi muda hari ini tuh ya krisis identitas gitu seperti itu, dan mungkin bisa jadi nanti acara Nyiar Lumar itu bisa kembali kita itu mengenalkan jati diri kita bahwa kita tuh Sunda seperti itu. Nah, selain itu, Pak, ya kan di kawasan ini juga terdapat makam-makam tokoh-tokoh penting nih. Yeah. Yang tadi kita keliling-keliling itu, mungkin siapa saja, Pak, yang dimakamkan di Astana Gede ini tuh? Apakah dari keluarga kerajaan saja, atau memang ada dari yang luar gitu? Ya, Astana Gede ini keistimewaannya secara tempat ataupun secara sejarah, keistimewaan ada 2 periode di Astana Gede ini. Jadi kalau kita bicara Astana Gede, itu ada 2 periode sejarah. Periode pertama itu kita akan mengenal tentang sejarah kerajaan Galuh yang pernah berdiri di Kawali. Periode kedua itu kita akan dikenalkan dengan sejarah yang sudah bercorak Islam. Itu kira-kira di tahun 1643 Kawali ini kedatangan ulama-ulama penyebar Islam. Salah satunya ada yang dimakamkan di Astana Gede ini. Gitu. Jadi selain makam dari raja, terus Putri Diah Pitaloka ataupun keluarga kerajaan, tapi di sini juga ada makam-makam ulama-ulama penyebar Islam di abad ke-17 dulu, dan juga ada makam-makam kecil yang memang dulunya itu kuncen-kuncen yang pernah menjadi juru kunci di Astana Gede itu dimakamkannya di sini. Ya, jadi mungkin tidak hanya orang-orang kerajaan yang dimakamkan di sini, namun orang-orang yang berpengaruh untuk kerajaan Galuh. Iya. Disemayamkannya di sini. Disemayamkannya di sini. Berarti memang di tempat ini tuh mungkin tidak bisa semena-mena orang yang nggak ada pengaruh terus bisa disemayamkan di sini, tetapi selain daripada keluarga kerajaan, orang-orang yang berpengaruh yang ada mempunyai pengaruh untuk kerajaan Sunda Galuh, dan juga untuk saat ini mungkin tadi ada kuncen yang memang kuncen atau turget Pak? Kuncen. Berarti sebelum Pak Seno ya? Ya, jauh-jauh hari itu mah. Berarti sebelum Pak Seno gitu kan, kuncen itu ya dimakamkan di sini karena beliau juga berpengaruh dalam
Untuk saat ini berarti ya, untuk saat ini di Astana Gede seperti itu. Kalau kita melihat sekarang Astana Gede ini memiliki banyak fungsi ya kan Pak, dari identitas, terus wawasan, edukasi dan sebagainya, terus juga religi. Nah, bagaimana Pak perubahan fungsi dan makna situs Astana Gede Kawali ini dari masa ke masa gitu Pak? Apakah ada insiden terlebih dahulu yang sangat besar, barulah rubah fungsi, atau memang fungsinya sudah seperti yang tadi disebutkan gitu, multifungsi? Ya, alhamdulillah karena memang Ciamis ini adalah suatu kabupaten yang memang masyarakatnya dalam artian masih kental dengan budayanya, apalagi kalau di masyarakat Ciamis kalau berbicara tentang leluhur, mereka selalu patuh gitu, selalu menjalankan purbatistinya dan purbajati dari para leluhurnya gitu. Dan karena ada sisi itu dalam budaya masyarakatnya, jadi Astana Gede ini tidak banyak berubah secara fungsi ataupun tempat gitu. Dan itu juga yang kita jaga sampai sekarang. Meskipun ini dikelola oleh 3 instansi di sekarang itu, di pemerintah ada dari BPK, itu Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, itu dari Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya ada dari Dinas Kebudayaan Ciamis, dan juga dari Dinas Pariwisata Ciamis juga. Itu ada 3 instansi yang mengelola ini, dan itu ketiganya itu sinergis untuk menjaga tatanan itu supaya tidak beralih fungsi nih gitu kan. Gimana caranya? Makanya di sini itu walaupun misalkan di Dinas Pariwisata, walaupun kita kemas dalam kemasan wisata, tetapi tetap di dalamnya itu mempunyai esensi di sana. Ada isi di sana. Yang isi itu adalah misalkan satu, mengedukasi gitu. Ada edukasi di sana untuk mengenalkan kembali budaya, sejarah gitu kan, supaya khususnya generasi sekarang tidak kehilangan jejak dari para leluhur kita. Berarti benar-benar dirawat untuk tadi fungsi daripada Astana Gede ini tuh supaya tetap berada di koridornya, Iya. Tidak menjadi fungsi yang lain gitu. Apalagi fungsi kepentingan politik. Iya. Nah, tantangan Bapak itu selama menjaga agar tetap ada di fungsi dan di koridornya itu gimana sih Pak dengan zaman saat ini gitu? Ya, kalau berbicara tantangan banyak karena memang dari masa ke masa kita itu, apalagi di zaman sekarang nih, yang perkembangannya gitu secara teknologi, dan itu dampaknya luar biasa sekali gitu. Sebenarnya kalau berbicara tantangan itu banyak sekali, tetapi itu kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan, misalkan dalam bahasa atau dalam kita menyajikan, mengenalkannya itu, oh cara ini nih, misalkan cara ini kita mengenalkan budaya Sunda dengan cara ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Berarti kita harus racik lagi tuh, kemas lagi tuh caranya itu gimana nih supaya budaya ini bisa tersampaikan. Berarti dengan bahasa-bahasa yang dikenal oleh generasi sekarang, tapi tidak merubah isinya. Gitu. Mungkin itu salah satu tantangannya. Dan sepertinya banyak gitu tantangan, entah itu mungkin dari media sosial, dari sosial budaya juga ya, kultur masyarakat juga itu menjadi tantangan. Ya. Tadi dibahas hanya beberapa prasasti ya Pak, prasasti 2 sama 6 gitu kan. Yang tadi sempat dibahas. Nah, mungkin saya tuh pengen Pak dibahas dari prasasti 1, 2 dan sampai seterusnya gitu Pak. Siap. Untuk prasasti 1 ya, prasasti 1 itu kalau kita baca itu menginformasikan tentang seorang tokoh yang dulu pernah ada, seorang raja yang bernama Raja Wastu. Makanya di sana bunyi pertamanya itu Nihan Tapakawali Tapabagya Prabu Wastu, gitu kan. Artinya di sini pernah ada seorang raja yang bernama Raja Wastu yang pernah bertapa. Dalam artian bertapa di sana bukan tapa-tapa yang di film-film gitu kan. Tapa di sana bisa jadi Anu Nyakrawati yang menjabat, yang mengelola negeri ini gitu kan. Berarti beliau ini seorang raja, seorang pemimpin pada waktu itu gitu kan. Nah, beliau juga yang memperindah keraton yang bernama Surawisesa, terus membuat parit-parit di sekeliling negeri ini, ya, sekeliling ibu kota gitu, sekeliling ibu kota ini. Dan di sana ada amanatnya
salah satunya yang dipakai di moto Kabupaten Ciamis sekarang tuh. Ya. Bunyinya yaitu pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana. Yaitu yang artinya semoga ada yang terus berbuat kebaikan agar lama dan berjaya di dunia gitu kan. Itu adalah pesan-pesan dari raja dahulu, khususnya Prabu Niskala Wastukencana. Jadi harus terus berbuat kebaikan gitu kan. Terus berbuat kebaikan. Itu untuk prasasti pertama yang bertemakan tentang situasi pada saat itu dan cara kepemimpinan dari seorang raja kelima di sini yang bernama Wastukencana. Wastukencana. Iya. Terus prasasti 2 yang tadi sempat dibahas itu yang bertemakan tentang karakteristik. Makanya di sana diberitahukannya tentang pakeun nanjeur najuritan atau lengkapnya pakena kerta benar pakeun nanjeur najuritan. Terus berbuat kesejahteraan agar unggul dalam perang gitu kan. Dan cuma perang di sana untuk memerangi hawa nafsu sendiri gitu kan. Terus prasasti 3 dan 4 itu menjelaskan atau berbicara atau bisa memberitahukan tentang informasi yang dulu pernah ada satu kejadian atau adanya satu peristiwa pada waktu kerajaan Galuh berdiri di Kawal ini yang bernama Perang Bubat. Perang Bubat. Atau kalau dalam kesejarah disebutnya Palagan Bubat. Palagan Bubat. Iya, itu tahun 1357. Dan di bawah prasasti itu dikebumikanlah seorang raja yang gugur pada waktu Perang Bubat bernama Prabu Linggabuana. Itu di prasasti 3. Di prasasti 4-nya itu di bawah prasastinya itu dikebumikan abu jasad dari seorang perempuan atau prameswari atau istri dari Prabu Linggabuana yang bernama Prameswari Dewi Laralingsing. Ada juga satu lagi objeknya yang berhubungan dengan Perang Bubat, tetapi tidak berkategori prasasti karena tidak ada tulisan. Iya. Tetapi itu satu rangkaian. Ada yang disebutnya dengan batu pangentengan. Batu pangentengan. Di bawah batu itu dikebumikan abu jasad dari Dyah Pitaloka atau putih citra resmi gitu. Nah, terus sambung lagi ke prasasti yang kelima. Nah, ini yang paling unik sih sebenarnya. Prasasti 5 ini prasasti yang tidak banyak tulisan, cuma di sana ada 2 simbol. Ada garis-garis yang membentuk kotak-kotak. Jadi kalau kita hitung si kotaknya itu ada 45 kotak. 45 kotak. Terus juga ada yang kedua itu simbol 2 telapak kaki, iya. 1 telapak tangan sebelah kiri. Ya. Gitu. Adapun tulisan sedikit itu cuma sebuah kata yang bunyinya adalah anggana. Anggana. Kalau kita artikan anggana itu adalah menyendiri. Sendiri. Gitu. Dan kotak-kotak itu yang jumlahnya 45 itu apa? Itu adalah kalau dalam bahasa Sunda disebutnya kalaider. Kalaider. Ada juga yang menyebut dengan kolenjer. Ataupun bahasa sekarang disebutnya kalender. Oh, kalender. Kalender. Oh iya. Kalender. Jadi itu tempat perhitungan. Jadi dulu kerajaan kita sudah mengenal perhitungan di sana. Dan perhitungan Sunda itu kan sangat unik ya. Masyarakat Sunda zaman dulu itu menggunakan 3 perhitungan. Ada yang disebut dengan sakakala, itu perhitungan matahari, sama seperti kita, Masehi gitu. Oh iya. Nah, ada juga yang disebut dengan candrakala, itu perhitungan bulan, yang menggunakan bulan. Yang ketiga ada palintangan, itu bintang, biasanya menghitungnya tentang bintang. Ketiga perhitungan itu berbeda fungsinya. Gitu. Salah satunya kalau perhitungan bulan biasanya dipakai untuk spiritual, untuk hal-hal yang berhubungan dengan spiritual ataupun kesakralan pada zaman dulu, ataupun bisa dipakai untuk satu tradisi yang memang dampaknya kepada kesehatan. Contohnya dulu pernah, kalau zaman dulu kalau bulan purnama itu anak kecil ataupun masyarakat itu selalu keluar rumah malam hari. Anak kecil main sebagainya itu dibiarkan oleh orang tua kita. Dan selalu mengadakan tradisi yang disebut ngabung bang. Ngabung bang. Ya. Ternyata itu adalah bagus sekali untuk tubuh kita pada saat bulan purnama karena cairan tubuh kita bisa aktif dari gravitasi bulan. Kalau kita teliti gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi leluhur kita sudah tahu tuh. Dan itu berdampak sekali terhadap kesehatan dan karakteristik orang gitu. Gitu. Jadi itu dari prasasti 5 tuh, tentang perhitungan. Makanya ada juga masyarakat kita yang menyebut dengan batu tapak disebutnya teh.
Batu tapak karena ada telapak Karena kaki. ada Ya. ya, 2 telapak kaki, 1 telapak tangan dari seorang raja yang bernama Prabu Niskalawastu Kancana. Gitu. waktu kaca. Yang dinobatkan di usia 23 tahun gitu pada waktu itu. Dan kebanyakan prasasti yang ada di Astana Gede ini itu dibuatnya pada periode beliau ini. Raja kelima ini nih, Wastu Kancana. Kenapa? Karena Wastu Kancana ini adalah salah satu raja yang pernah bertahta di kerajaan Galuh dan yang masih populer di masyarakat sampai sekarang. Karena dulunya beliau ini banyak sekali prestasi dan jasanya bagi masyarakat Sunda. Apalagi beliau ini terkenal dengan yang paling lama menjabat rajanya juga. Itu terhitungnya 104 tahun gitu dalam menjabat rajanya. Belum lagi ditotalkan dari lahirnya tuh, Iya, iya. gitu. Bisa mencapai 127 tahun gitu. 127 tahun. Gitu. Dan yang terakhir ada prasasti 6. Kalau itu tentang aturan yang tadi disebutkan. Iya, iya. Tentang aturan atau pamali yang pernah ada pada waktu kerajaan Galuh berdiri di Kawali. Yaitu tentang judi. Judi, ya itu sudah jelaskan. Ya berarti teman-teman ini sangat menarik sekali gitu bagaimana cara orang terdahulu kita itu melihat berbicara tentang waktu gitu. Yang saya kira di prasasti yang tadi saya kering-kering itu hanya nilai-nilai ataupun aturan ya. Tapi ada juga yang seperti mengatur waktu gitu. Tempat acuan kita untuk melihat waktu gitu. Karena mungkin di zaman dahulu tidak ada jam digital gitu kan. Ya. Nah, orang-orang terdahulu menggunakan kalaidar ya Pak ya tadi ya. Kalaidar atau Ada kalender. sasakala, candrakala, palintangan. Dan itu berbeda-beda fungsi gitu teman-teman. Yang tadi sasakala untuk apa Pak? Itu matahari, menggunakan matahari. Itu untuk perhitungan sama seperti sekarang. Ya itu memang berbeda fungsi itu dari ketiga cara yang tadi. Itu memang sangat menarik ya untuk situs Astana Gede kali ini, situs Astana Gede Kawali ini banyak peninggalan-peninggalan prasasti, banyak nilai-nilai, wawasan dan pendidikan yang memang seharusnya kita itu benar-benar menggali gitu isi-isi daripada apa yang ada di Astana Gede ini, teman-teman. Dan mungkin Pak, kita cukupkan saja pembicaraan obrolan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, kepada semua pengelola ataupun orang-orang yang berpengaruh, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan mungkin Pak ya. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk kita bermain, mencari tahu tentang Astana Gede, dan mungkin banyak yang kita ambil, entah itu dari sejarahnya, pendidikannya dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk teman-teman yang selalu setia menonton konten kita, mudah-mudahan teman-teman terus mendampingi kita, terus melihat konten-konten kita buat kedepannya gitu. Ya bisa nanti di kolom komentar situs mana lagi yang harus kita gali ataupun menjadi topik di konten selanjutnya. Itu mungkin dari saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak tutur kata yang salah, nanya yang aclok-aclokan gitu Pak ya, dari prasasti ke kerajaan, dari kerajaan ke sejarahnya, balik lagi ke prasastinya Pak ya. Karena memang saking antusiasnya gitu, saking penasarannya, jadi banyak pertanyaan yang memang ingin dikeluarkan, jadinya berantakan gitu. Dan mungkin nanti bisa dibalik layar ya Pak ya. Kita berbicara lebih banyak terkait Astana Gede. Itu saja mungkin teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.